Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Makisita Barupa, selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh sahabat budaya pendengar setia Pro 4 dari Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ahmad Kahfi kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam program siaran apresiasi budaya lokal pada malam hari ini. Selama mungkin kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang hangat, menginspirasi dan tentunya memompa semangat kita semua untuk terus bernalar, berkarya, dan menebar kebermanfaatan bagi masyarakat. Sahabat budaya, bangsa yang hebat dan berkemajuan maksud saya, lahir dari masyarakat yang gemar belajar, berinovasi serta merawat semangat gotong royong atau makbulo si batang dalam membina ilmu pengetahuan dan kebudayaan kita. Oleh karena itu malam ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa dan penuh optimisme, yaitu cerita inspiratif Lumia Scientia Community. Dan alhamdulillah di studio Pro 4 RRI Makassar saat ini telah hadir 3 serikandi dan narasumber hebat yang akan mengupas tuntas bagaimana peranan, rekam jejak, serta dedikasi Lumia Scientia Community dalam menginspirasi masyarakat di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Jadi sebelum kita menyapa, kita dengarkan dulu satu iklan berikut ini. Ya, sahabat budaya, kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Muhriana Muhran, SE, MSI, AKCA, selaku Ketua Lumia Scientia Community. Selamat malam Ibu. Kemudian ada juga Ibu Waode Rayani, SE, MSI, AKCA, selaku Sekretaris Lumia Scientia Community. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Kemudian yang terakhir ada juga Ibu Zalkha Soraya, SEMM, selaku Bendahara Lumia Scientia Community. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Dan alhamdulillah sahabat budaya, untuk membuka perbincangan kita yang penuh semangat ini, kita ke Ibu Ketua dulu. Kita mau mendengarkan cerita mungkin latar belakang di balik penamaan Lumia Scientia ini dan mengapa memilih basis di Makassar untuk bergerak di pendidikan serta riset. Iya, baik. Terima kasih Mas Kahfi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk latar belakang Lumia Scientia Community ini, saya mungkin memberikan informasi dulu terkait anggota kami. Jadi kami ini ada berenam. Iya. Saya selaku ketua, kemudian ada wakil ketua kami itu sementara kuliah di Jepang, jadi tidak sempat hadir. Kemudian Ibu Sekretaris, Ibu Waode Rayani, kemudian Bu Bendahara Bu Salka Soraya, dan 2 anggota yaitu Pak Akib dan Pak Yusuf. Jadi kami berenam ini sebenarnya dosen di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Dengan latar belakang kami sebagai dosen, di dosen itu kan tugas kami itu ada tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, dan mengabdi. Sehingga dari latar belakang itulah
kami berembuk bagaimana kalau kita membuat suatu komunitas atau suatu lembaga di mana kita bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus lain untuk sama-sama menebar ilmu pengetahuan sampai ke masyarakat begitu. Jadi kenapa kami mengambil Lumia Scientia Community? Jadi Lumia Scientia itu berasal dari bahasa Latin, di mana Lumia itu berarti cahaya. Sementara Scientia itu ilmu pengetahuan. Nah, jadi ada cahaya ilmu pengetahuan. Jadi kami mengambil filosofi bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sebuah cahaya peradaban. Di mana ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, kita bisa memberikan inspirasi atau cahaya kepada diri kita sendiri maupun lingkungan kita, dalam hal ini misalnya masyarakat di situ. Jadi kita berharap kita bisa memberi solusi kepada lingkungan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Iya, jadi berharapnya ilmu pengetahuan ini bisa memberikan cahaya kepada kita semua, dalam artian di sini memberi impact ya, memberi dampak kepada semuanya. Kepada semuanya. Iya. Kemudian untuk kenapa memilih basis di Makassar, Ibu? Iya. Untuk bergerak ini? Sebenarnya kita karena kebetulan kami dari Universitas di Makassar, jadi kita bentuknya di Makassar. Tetapi kalau dibilang kita hanya di Makassar itu tidak juga, karena kami juga kemarin kegiatan itu ada yang dari Jawa, dari Kalimantan. Jadi memang kita menyebar ke Indonesia, tidak fokus di Makassar. Jadi kita sudah 3 kegiatan itu yang ikut ada dari Universitas Jember, dari Universitas di Yogyakarta, dari Buton, dari Unsulbar. Jadi memang kita tidak fokus hanya kolaborasi dengan Universitas di Makassar. Berarti ada Lumia Scientia di daerah lain juga, atau mungkin hanya di Makassar, cuma bisa dikatakan kolaborasi saja dengan Jadi Lumia Scientianya ini di Makassar, tetapi kita berkolaborasi dengan universitas dan beberapa di luar universitas itu di Indonesia. Kalau boleh tahu, kan tadi Ibu mengatakan bahwasanya ada 3 kegiatan. Nah, kegiatan ini apa saja kegiatannya yang 3 ini? Iya, jadi kalau kami dosen kan mengajar, meneliti, mengabdi. Nah, kalau kita larikan kegiatannya Lumia itu, kita biasanya conference internasional. Jadi conference internasional itu kan hasil dari penelitian. Kemudian kita lakukan juga pengabdian masyarakat. Kemudian kita lakukan juga kunjungan kampus, yaitu benchmarking ke kampus-kampus, melihat bagaimana proses pembelajaran di kampus-kampus khususnya di luar negeri, gitu, internasional. Nah, kemudian kita beralih ke mungkin Ibu Bendahara atau Ibu Sekretaris yang menjawab ya. Bagaimana sih sebenarnya cara untuk menjaga kekompakan komunitas yang fokus pada pengembangan literasi dan juga pengabdian masyarakat di Indonesia Timur, Ibu? Mungkin Ibu Bendahara atau Ibu Sekretaris yang bisa jawab? Saya coba jawab, Pak Kavi. Iya. Terima kasih Pak Kavi. Jadi untuk bagaimana kita menjaga kekompakan, kami itu sebenarnya ada dalam satu wadah yang sama. Jadi sama-sama di Unismo. Setiap hari itu kami memang sering ketemu, sering berkegiatan bersama. Kemudian ya itu tadi, karena mungkin kita sering ketemu, sering bersama, sehingga terbangun chemistry. Terbangun chemistry. Dan komunikasi itu kan adalah jantung sebenarnya, jantung dari organisasi gitu. Ketika kalau kita bicara komunikasi, artinya kita bicara tentang bagaimana cara merawat organisasi. Nah, salah satu caranya kami ya itu, kami sering ketemu di kampus meskipun tidak ada kegiatan. Kami selalu berdiskusi bersama tentang satu hal. Kadang-kadang juga kami ketemu di luar. Ya, kalau misalkan di kampus tidak ada kegiatan, kami ketemu di luar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kami juga punya grup WhatsApp. Grup WhatsApp pasti ya. Jadi punya grup WhatsApp, di dalam komunikasinya kan tidak mungkin kaku ya. Betul. Ya, namanya saling membuli itu mengalir. Biasa ya, mengalir aja kayak gitu. Jadi itu mungkin menjadi cara-cara kami merawat. Ya.
Nah, ini kan tadi Ibu mengatakan bahwasanya 6 ya, beranggotakan 6 orang. Iya. Nah, satu ini kemana Bu? Kalau boleh tahu, kuliah di Jepang itu memang ketua atau bagaimana itu Bu? Iya, jadi yang satu wakil ketua. Oh, wakil ketua. Iya, wakil ketua itu sementara kuliah S3 di Jepang. Wow. Jadi kemarin ini kegiatan terakhir kami kan kami barusan datang dari Jepang. Beliau yang temanin kami di sana. Oh. Nah, mungkin Ibu Bendahara, mungkin ada suka duka yang dialami selama mengelola mungkin administrasi riset, program pengabdian internasional, dan mungkin cara menjaga komunikasi yang solid antar anggota. Ya, baik. Terima kasih Pak Kavi. Jadi sebenarnya awal mula kami berdiri ini terkait pendanaan. Ya, pendanaan itu awalnya kami tidak memikirkan ke situ karena awalnya itu kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini bagaimana caranya mengajak orang lain juga supaya bisa melakukan hal yang sama. Inspirasi ini tercipta dulu waktu pertama kali kami ke Jepang. Itu kami bertiga ke sana, itu melaksanakan international conference, pengabdian dan kunjungan kampus. Tapi sepulang dari Jepang, kami berpikir bahwa kenapa kita tidak mengajak yang lain. Terus akhirnya terbentuklah sebuah lembaga ini yang awalnya memang kita pahami bahwa kalau membentuk sebuah lembaga itu kan harusnya ada pendanaan untuk membiayai operasional, pajak dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memang butuh dana. Jadi kalau kegiatan kami sebenarnya suka dukanya itu memang kadang kalau terkait pendanaan itu kadang kami sudah membudgetkan sesuatu tapi tiba-tiba harganya tidak sesuai dengan anggaran. Contoh misalnya tiket. Ya, karena kegiatan kita alhamdulillah kegiatan pertama itu di Jepang, kedua itu di Turki kemarin, dan ketiga ini di Jepang lagi. Itu ada momen di mana ada hal-hal yang biaya-biaya yang kemudian naik. Ya, melebihi dari anggaran yang kita budgetkan. Mungkin ya, gara-gara beberapa agenda. Iya, ya, apalagi nilai tukar rupiah kan merosot, jadi itu dampaknya. Nah, dari situ kita berpikir bahwa itulah resiko, resiko yang harus kita tanggulangi karena kita memang sudah berkomitmen dengan teman-teman yang lain mengajak mereka dengan kegiatan ini. Berarti kalau ada hal seperti itu harusnya kami berenam harus saling membantu. Ya. Nah, kita berbicara mengenai pendanaan. Nah, untuk pendanaan kegiatan sosial mungkin riset serta kegiatan-kegiatan di luar itu dari mana Ibu kalau boleh tahu? Itu pribadi atau ada mungkin memasukkan proposal atau bagaimana? Oke. Baik, jadi selama ini kalau kita melaksanakan sebuah kegiatan, kalau pendanaan lembaga kami itu dari berbagai kegiatan akademik, kita mengadakan yang namanya seminar, terus kegiatan-kegiatan yang mengedukasi mahasiswa, mengajak dosen-dosen untuk ikut bergabung. Jadi terus ada juga kegiatan yang terakhir juga kami adakan research camp di Tinambung. Nah, itu juga bisa ada pendanaan dari situ, tapi sebenarnya untuk secara profit itu kita tidak ada. Secara profit. Jadi semua dana yang kita himpun itu habis untuk berkegiatan catur dharma. Ya, pengabdian, conference dan sebagainya. Oke. Jadi sahabat budaya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau kita mau membahas lebih dalam lagi, kita jeda dulu satu lagu dari Dewi Kadi Degagani Pak Burana. Selamat kimaring kalinga.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya. Itu juga Iya, hoax masih di program sekali. 4 dari Makassar dalam bacanya program apaan? apresiasi budaya lokal dengan tema cerita inspiratif Lumia Scientia Community. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama 3 narasumber inspiratif kita. Kita menuju ke Ibu Ketua terlebih dahulu. Ibu Ketua, ini kita mau tahu sedikit mengenai program pengabdian atau mungkin riset yang dampaknya paling dirasakan langsung oleh masyarakat luas di Sulawesi Selatan. Oke, baik. Jadi kalau semua kegiatan-kegiatan kami sebenarnya pada dasarnya memiliki dampaknya masing-masing ya. Karena kegiatan utama kami kan sebenarnya internasional. Nah, kalau internasional kan dampaknya karena kita bisa saling bertukar budaya dengan negara-negara lain ya. Jadi kita bisa tahu, misalnya kemarin kami di Jepang membahas mengenai halal. Jadi di Jepang kan non halal sekali ya. Iya. Jadi kita bisa tahu bagaimana umat Muslim di sana itu Bisa menyesuaikan diri. menyesuaikan diri dengan halalnya makanan halal. Jadi kita memberikan informasi kalau di Indonesia begini harusnya ada lembaganya, kalau Jepang itu bagaimana. Jadi kita saling bertukar pikiran. Nah itu kan salah satu dampak ya yang kita berikan kepada masyarakat luas. Kemudian kalau kita spesifik ke Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan, karena kami juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, webinar dan seterusnya, itu kan pastinya berdampak ke mahasiswa. Ya, kemudian kemarin kami ada riset camp. Riset camp itu kami camping, jadi kami berkemah sambil melakukan penelitian dan langsung terjun ke masyarakat di Tinambung Goa. Jadi di situ kami memang terjun ke masyarakat, wawancara ke masyarakat, melakukan pendekatan, kita mencari apa masalah yang ada di masyarakat. Kemudian kita ramuh masalah-masalah itu dan kita terbitkan menjadi sebuah buku, dan buku ini diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah setempat untuk dicarikan solusinya apa. Jadi kami menawarkan solusi ini dan nanti akan dikembangkan oleh pemerintah setempat itu sendiri. Kalau untuk hasilnya sendiri, apa yang Ibu temukan di Tinumbu itu? Apa permasalahan yang ditemukan di sana? Iya, bisa Bu Sekar. Mungkin Ibu sekretaris yang menjawab ini. Ya, baik Pak Kafri. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang kita bisa belajar dari masyarakat di Tinambung, gitu. Pertama tentang budaya gotong royong, budaya istilahnya di sana itu adalah kumpul-kumpul berjamaah. Ya, itu istilah yang memang dari sana, gitu. Kami yang ketika kami berbaur dengan masyarakat di sana. Ya, jadi ketika misalnya mau syukuran karena hasil panennya melimpah, atau misalnya syukuran karena ada masuk rumah baru, syukuran karena pencapaian-pencapaian tertentu, itu mereka akan bikin yang namanya tadi kumpul-kumpul berjamaah, manggil mereka masak yang punya rumah yang syukuran, kemudian manggil masyarakat, dan itu tidak bawa apa-apa, tidak bawa kado, tidak bawa apa, tidak ada. Jadi datang saja, datang makan. Gitu. Itu salah satu bentuk mereka mensyukuri apa yang sudah mereka capai. Gitu. Itu adalah kearifan lokal yang mesti kita jaga. Gitu. Itu kan poin kearifan lokal. Nah, kalau untuk problem yang ada di wilayah Tinumbu sendiri seperti apa yang Ibu dapatkan, yang Ibu sampaikan ke pemerintah, mungkin untuk diberikan tindak lanjut begitu? Oke, ya. Salah satunya adalah soal pertanian ya. Pertanian, ada masalah sebenarnya ini
alamnya ya. Mm-mm. Alamnya itu kan gunung, Gunung. ya, gunung dan ini jadi pertanian itu dia tidak bisa panen, misalnya sawah ya padi Mm-mm. dia tidak bisa panen 3 kali dalam Iya. setahun. Jadi paling cuma bisa 1 kali setahun karena masalah pengairan. Ya, sungainya ada tapi kadang tidak bisa ini ya. Respon pemerintahnya bagaimana Ibu dengan hasil yang Ya, Ibu berikan? kami FGD ya, fokus group discussion dengan pemerintah desa di sana dan beliau mereka di sana sangat menyambut baik masukan-masukan, sangat mendengarkan lah, sangat mendengarkan apa yang menjadi masalah di masyarakatnya. Oke, jadi Ibu kita ini mau kita beralih ke pembahasan selanjutnya ini Bu mengenai pandangan. Nah, saya mau minta pandangan dari ketiga ibu-ibu sekalian nih mengenai mengapa anak muda dan akademisi harus peduli pada literasi dan juga riset. Mungkin Ibu Bendahara atau Ibu Ketua, Ibu Sekretaris yang mau menjawab ini? Silahkan Bu Bendahara. Ibu Bendahara saja. Silakan Ibu Bendahara. Ya, apa tadi itu mengajak seluruh ya pandangan anak muda ya. Oke, kenapa anak muda itu harus peduli dengan literasi serta riset? Karena dari melakukan sebuah riset kita akan tahu ternyata ada masalah yang tidak kasat mata, yang kita tidak bisa temukan hanya dari kegiatan kita sehari-hari, tapi ada hal yang memang harus kita gali lebih dalam untuk menemukan bahwa ternyata ada sesuatu yang harus kita carikan solusi. Nah, itu jadi anak-anak muda sekarang dengan adanya juga berbagai macam negatifnya ini digital, era digital, nah, itu kan mereka semakin hilang budaya membacanya. Nah, dengan mengadakan riset, mereka akan peduli dengan yang namanya membaca. Mereka akan membangkitkan lagi semangat membaca. Kalau mereka peduli dengan yang namanya literasi serta riset. Jadi itu mungkin poinnya. Jadi mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan budaya sekarang ya yang semakin masifnya teknologi dan kita lihat dampaknya semakin anak muda sekarang itu semakin pengen yang instan, ya, jadi semakin malas membaca, ya, jadi apa-apa cari di Google, cari di AI, betul, ya, padahal kan tidak segampang itu sebenarnya sesuatu hal kita temukan, harus melalui riset dan membaca dan serta menggali lebih dalam. Mungkin Ibu Ketua ada pendapat, mungkin pandangan lainnya mengenai pentingnya anak muda, mungkin khususnya mahasiswa ini terkait peduli pada literasi dan riset. Iya, jadi kata Pak Soekarno kan beri saya 10 gitu pemuda ya. Ya. Pemuda ya. Jadi sebenarnya untuk membangun sebuah misalnya negara ya dalam artian lebih luas itu anak-anak muda inilah yang nantinya akan membangun ke depannya. Nah, karena itu anak muda di sini kita harapkan anak muda yang mau bertanya, yang anak muda yang peka akan situasi di sekitar, tidak hanya terima-terima saja gitu. Nah, kita lihat kan banyak anak muda sekarang yang lagi demo misalnya. Itu kan sebenarnya tuntutan ada sesuatu yang salah di situ sehingga harus dicarikan solusinya apa. Nah, dari riset itu sebenarnya dia akan mengetahui bahwa oh ini ada masalah. Riset itu kan berangkat dari masalah. Tidak akan ada riset ketika masalah baik-baik saja. Jadi berangkat dari masalah itu sehingga kita mencari apa solusinya. Jadi diharapkan memang anak muda ini bisa lebih aktif dalam membangun pemikirannya, memecahkan masalah, peka dengan lingkungan yang ada. Kalau Ibu Sekretaris sendiri bagaimana? Mungkin ada pandangan lain? Hampir sama sih, singkat saja. Jadi menyambung dari Ibu Bendahara, Ibu Ketua, masa depan itu tidak bisa kita bangun hanya dengan mengandalkan informasi saat ini saja yang didapatkan anak-anak kita ya, baik dari digital atau dari manapun. Tetapi anak-anak ini harus mampu mengkritisi informasi itu, harus mampu menalar, menganalisa dan memanfaatkan informasi itu dengan bijak.
Artinya tidak langsung menelan mentah-mentah begitu informasinya. Iya. Kemudian apa ya? Saya ingin minta nih sedikit kiat-kiat praktis dari mungkin Ibu Ketua. Bagaimana sih sebenarnya cara untuk mulai membangun komunitas positif atau ikut berkontribusi dalam mungkin kegiatan sosial pendidikan. Nah, mungkin ada kiat-kiat praktis yang bisa disampaikan. Mungkin ini kayaknya jawabannya porsinya Ibu Ketua ini mengenai kiat-kiat praktisnya nih. Iya, sebenarnya kembali lagi ya bahwa kita harus peka dulu, peka terhadap sekeliling kita, sehingga dari kepekaan itu kita akan apa ya, ada perasaan dalam diri apa yang harus saya buat, apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, sehingga kita akan menghasilkan solusi itu. Jadi untuk kiat-kiatnya ya kita kembali lagi bahwa ilmu pengetahuan itu penting, karena ilmu pengetahuan itu yang akan membuat perubahan begitu. Dengan adanya ilmu pengetahuan membuat perubahan diri sendiri dan juga pastinya akan berdampak ke masyarakat sekitar. Kalau untuk Ibu Sekretaris sendiri mungkin ada jawaban yang berbeda mengenai kiat-kiat praktis dalam membangun komunitas positif seperti komunitas Ibu sekarang ini. Kiat-kiatnya ya. Saya mungkin mau menyampaikan ini saja ya. Jadi kami berenam. Jadi berenam, 4 itu perempuan dan semuanya ibu rumah tangga. Gitu. Iya. Jadi kalau kiat-kiatnya yang pasti harus bisa membagi, karena kita punya tanggung jawab Iya, lain. betul. Punya tanggung jawab lain, kemudian kita juga punya tanggung jawab utama di kampus ya, sebagai dosen, mengajar dan sebagainya, dan kita juga punya tanggung jawab moral untuk bagaimana supaya organisasi tetap bisa berjalan. Jadi itu mungkin kiat-kiatnya adalah bagaimana membagi itu semua sesuai porsinya, membagi waktu untuk itu. Nah, ini saya mau tahu apa impian besar dari Lumia Scientia Community untuk kemajuan Indonesia Timur ini. Mungkin Ibu Ketua atau Ibu Bendahara atau Ibu Sekretaris yang bisa menjawabnya mengenai impian besarnya Lumia Scientia ini dalam kemajuan Indonesia bagian timur. Ya. Mungkin di sektor pendidikan ya. Oke. Jadi karena kegiatan utama Lumia itu kan edutur. Gitu. Edutur artinya kita menembus batas-batas wilayah. Kita tidak hanya bertridharma di dalam negeri, melakukan penelitian, riset dan berteman teman-teman yang ada dalam negeri, tapi kita juga ayo mari sama-sama kita mengembangkan diri di luar gitu. Jadi edutur ini kan membuka peluang kita untuk mengenal lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar, kampus-kampus besar seperti misalnya kami di Jepang di Kyoto University, di Turki kita ada di Tikaret University, di Malaysia ada di USM, Penang ya, Malaysia, dan itu yang ingin kami coba bawa gitu, bahwa ayo mari sama-sama kita sama teman-teman khususnya di Indonesia Timur yang mungkin karena ini kita tidak menutup ini ya, bahwa banyak teman-teman yang ingin mengajukan riset, jadi banyak hibah riset itu yang mengharuskan kita ada penulis dari luar misalnya, dan itu pada akhirnya kita tidak bisa mengajukan itu karena tadi tidak ada koneksi. Gitu. Nah, itu yang kami ingin supaya ayo mari sama-sama di Lumia kita sama-sama melebarkan sayap di luar. Ini kan berbicara mengenai riset, Bu. Ada tidak nanti agenda ke daerah-daerah mungkin bisa dikatakan daerah 3T. Ada tidak agenda-agenda ke sana untuk melakukan riset? Mungkin ke daerah Papua mungkin yang daerah-daerah mungkin terlalu jauh dari ini. Ada? Untuk sekarang mungkin belum ya. Untuk sekarang. Ya, untuk sekarang kami belum ada agenda ini ya. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan yang sama dengan di Lampung itu kita ada rencana untuk bikin kegiatan serupa di tempat-tempat lain. Nah, dalam waktu dekat ini ada agenda? Dalam waktu tahun depan. Oh, tahun depan. Ya. Nah, agendanya kemana lagi nih, Bu? Rencananya di
di Bulukumba Di Bulukumba. Kajang ya. Kita Ah, belajar budayanya. belajar budayanya. Iya. Nah, kita mau riset lagi mengenai budaya-budaya yang ada di Kajang. Apa yang bisa kita copy paste, maksudnya kita ambil gitu. Mm-mm, nilai poin yang positif. Ini ada pertanyaan nih dari YouTube nih. Setelah ikut serta di Jepang, eh, selanjutnya ke negara mana nih? Kan Jepang, Turki. Mungkin dalam waktu dekat ada yang ingin dikunjungi lagi, negara apa ini? Jadi insya Allah tahun depan kita rencananya di Turki dengan Arab Saudi. Turki dengan Arab Saudi nih. Iya. Hmm. Siapa tahu yang penanya mau ikut bisa hubungi kami. Ini ada juga nih yang bertanya, saya dari bidang pariwisata, saya melihat salah satu peserta kemarin di Jepang merupakan pengusaha dari Yogyakarta dan beliau ikut melakukan presentasi di Jepang. Kalau boleh tahu ini yang dari Jogja ini, pengusaha dari Jogja yang mana nih? Ya, jadi salah satu teman kami yang ada di Jogja dari Universitas PGRI Yogyakarta itu Pak Dr. Murniadi itu memang bersama-sama kami ke Jepang kemarin mengikuti kegiatan International Conference di sana yang insya Allah luarannya itu Scopus. Jadi selain berkegiatan PKM, kunjungan kampus, ya ini juga menjadi salah satu jalan untuk teman-teman dosen untuk melaksanakan international conference dan bisa luarannya Scopus, jurnal Scopus. Ya, jadi ada banyak nilai lebih yang mereka dapatkan yang dari didapat. kegiatan ini. Ya. Ada juga nih yang mengatakan Bu dari Sofron Kece, wah. Dia mengatakan begini Bu, saya jadi penasaran apakah peserta yang berasal dari kalangan praktisi atau pengusaha juga memang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jika iya, biasanya materi yang dipresentasikan berkaitan dengan apa? Yang mau jawab ini siapa ini? Ibu Sekretaris, Ketua, atau mungkin Ibu Bendahara? Mungkin ke Ketua lagi ya. Silakan Ibu Ketua. Iya, jadi memang kegiatan ini tidak hanya untuk dosen saja. Jadi kita membuka lebar kepada profesi manapun itu di luar dosen. Kalau kemarin ke Jepang ada yang dari notaris, ada dari kementerian, kemudian ada juga siswa, ada mahasiswa. Jadi memang tidak fokus ke dosen saja. Jadi kalaupun ada yang mau ikut di luar dosen itu bisa sekali ya untuk ikut. Kemudian apa tadi? Materi yang dipresentasikan materinya. ya. Jadi setiap kegiatan itu kami ada tema besarnya. Jadi nanti dia bisa mengikuti tema besar itu. Misalnya kemarin di Jepang itu terkait halal. Jadi dia bisa kaitkan kira-kira kerjaan dia dengan hubungan dengan tema itu apa. Jadi dia silakan mempresentasikan PowerPoint yang telah dipersiapkan. Ada lagi nih Bu, dari Ayana Arasya. Apakah program Lumia hanya diperuntukkan untuk dosen atau peserta non-dosen juga diperbolehkan untuk ikut? Dan mungkin apa yang membedakan dengan tur di travel lain? Mungkin Ibu Sekretaris bisa menjawab? Ya, tadi sebenarnya sudah dijawab sama Bu Ketua ya, bahwa tidak hanya akademisi ya, kita membuka peluang untuk semua bisa ikut di kegiatan ini, gitu, di kegiatan Lumia ya, di kegiatan EduTour Lumia. Kemudian apa tadi tur? Bedanya. Apa bedanya dengan tur-tur Karena travel dia- yang lain? Ya, karena kita EduTour, jadi berbeda dengan tur yang biasa. Gitu ya. Di dalam itinerary kegiatan itu pasti kita ada misalnya kunjungan kampus, kita benchmarking, kemudian jika memungkinkan kita visiting lecture, kemudian ada tadi konferensi internasional, kemudian pengabdian masyarakat internasional, dan seterusnya hal seperti itu yang berkaitan dengan kebutuhan akademik. Selain itu ada namanya juga pasti city tour.
gitu, sehingga teman-teman iya. yang di luar akademisi bisa Belajar juga mengenai mungkin bisnis-bisnis di luar ya, sana. kemarin ada siswa yang ikut. Jadi kenapa dia ikut? Karena dia tertarik memang, kebetulan dia kan SMA. SMA naik kelas 3. Dia tertarik ikut karena memang dia punya impian untuk lanjut studi nanti di Jepang. Gitu. Jadi dia mencoba mencari insight gimana sih sebenarnya kuliah di Jepang. Lihat pandangan-pandangan. Iya, gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bu, bergabung dengan komunitas, apakah merupakan cara untuk berkontribusi bagi masyarakat? Ibu sekretaris atau ibu ketua yang mau menjawab? Ibu sekretaris saja. Kayaknya ibu sekretaris ini yang lebih tahu kayaknya ini, Bu. Silakan Ibu. Bergabung dengan komunitas, apakah merupakan cara untuk berkontribusi bagi masyarakat? Bergabung dengan komunitas Lumia ya. Mungkin komunitas Lumia atau mungkin komunitas-komunitas edukasi komunitas yang lain. apapun itu. Komunitas apapun itu. Ya pasti, karena kalau kita berjuang sendiri itu dampaknya kecil. Jadi kita memang harus ada di satu wadah. Ya, satu wadah apapun itu lembaganya. Tinggal kita milih. Sekarang kan ada banyak sekali komunitas yang terkait dengan kearifan lokal, ada Editur, ada Lumia, kemudian ada banyak sekali ya. Tinggal kita memilih kita mau aktif di komunitas yang mana supaya bisa memberi dampak yang luas ke masyarakat. Gitu. Kalau kita bergerak sendiri itu bakal kecil sekali sih ininya. Iya. Jadi saya ini mau minta sedikit closing statement lah dari ketiga narasumber kita. Mungkin diawali dari Ibu Bendahara, kemudian Ibu Sekretaris, dan terakhir Ibu Ketua. Silakan Ibu Bendahara mengenai closing statementnya mengenai tema kita pada hari ini. Ya, baik. Kalau dari saya sendiri untuk mungkin harapan dulu ya. Harapan kami terbentuknya sebuah lembaga ini adalah untuk menjadi wadah bagi teman-teman sejawat dalam berkegiatan akademik. Ya, jadi memberikan solusi kepada mereka jika memang tuntutan dosen itu sekarang kan sangat banyak. Jadi bukan hanya mengajar, tapi harus ada mengabdi dan penelitiannya. Jadi harapan untuk lembaga kami ya seperti itu, menjadi wadah yang bisa menjadi sebuah jalan untuk teman-teman sejawat dalam melaksanakan sebuah kegiatan, khususnya yang bertema juga internasional, karena tuntutan akreditasi juga itu kan sekarang sudah tuntutannya internasional. Ya. Dan untuk Sobat Pro 4 RRI ya. Iya, sahabat budaya. Sahabat budaya, semoga rekan-rekan semua, sahabat semua bisa bergabung dengan kami, merasakan bagaimana yang namanya Edutur bersama Lumia. Insya Allah ada banyak nilai positif yang bisa didapatkan dari kegiatan-kegiatan kami nantinya. Oke, itu tadi dari Ibu Bendahara. Sekarang kita menuju ke Ibu Sekretaris. Silakan Ibu Sekretaris. Saya singkat saja karena tadi sudah ada ajakan dari Ibu Bendahara, jadi saya singkat saja. Kalau Ibu Bendahara menyampaikan Lumia itu adalah wadah, maka saya coba mencari insight yang lain bahwa Lumia itu ini juga sebagai closing statement dan berharap ini menjadi sebuah ajakan juga untuk semua bahwa Lumia itu adalah inspirasi, gitu. Inspirasi di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Tridharma Perguruan Tinggi ya, yang kami jalani ya, dan bagaimana kita menebarkan itu agar bisa berdampak ya, berdampak ke semua. Iya. Dan mungkin terakhir untuk Ibu Ketua closing statementnya. Iya. Mungkin panjang-panjang bisa. Iya, baik. Jadi kembali lagi ke filosofi Lumia Sentia tadi, bahwa Lumia itu adalah cahaya dan Sentia adalah ilmu pengetahuan, di mana
kita berasumsi bahwa ilmu pengetahuan itu adalah cahaya peradaban. Jadi ilmu pengetahuan yang kita dapat itu kita harapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dan community di sini adalah sebuah wadah bagaimana kita saling bekerja sama, tetapi bukan hanya sekedar bekerja sama atau berkolaborasi dengan universitas atau lembaga lain, tetapi bagaimana kerjasama itu bisa menghasilkan menjawab masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Iya, itu tadi closing statement dari ketiga narasumber hebat kita. Jadi sahabat budaya, sudah kayaknya ini sudah 50 menit berlalu, usai sudah mungkin kebersamaan kita dalam program siaran apresiasi budaya lokal untuk edisi malam hari ini, tepatnya di Kamis 23 Juli 2026 dengan tema yang sangat menginspirasi, yaitu cerita inspiratif Lumia Scientia Community. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada para narasumber yang luar biasa kita, yang telah mungkin berbagi wawasan kepada saya selaku mungkin selaku pendengar juga ya, dan kepada pendengar-pendengar sahabat budaya yang ada di manapun mendengarkan. Bersama dengan Ibu Dr. Muhriana Muhran, SE MSI AKCA yang merupakan Ketua Lumia Scientia Community, dan ada juga Ibu Waode Rayani, SE MSc AKCA, Sekretaris Lumia Scientia Community, serta Ibu Zalka Soraya, SEMM yang merupakan Bendahara Lumia Scientia Community. Semoga cerita, dedikasi, dan pergerakan dari Lumia Scientia Community pada malam hari ini dapat terus memantik semangat sahabat budaya untuk bernalar, berkarya, serta merawat budaya gotong royong dan kebersamaan di Sulawesi Selatan. Saya Ahmad Kahfi beserta seluruh kerabat kerja Pro 4 RRI Makassar yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Salamaki tapada salama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.